Alhamdulillah pada siang hari ini atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara peresmian PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. Hadirin sekalian, jika kita berkaca pada tingginya dinamika dunia saat ini, maka tidak ada individu maupun entitas yang sepenuhnya dapat terbebas dari risiko. Semakin tinggi ketidakpastian, semakin tinggi pula risiko yang mesti dimitigasi dan dikelola. Perlambatan ekonomi, peperangan, ancaman krisis kesehatan hingga krisis iklim, dan bencana alam di berbagai belahan dunia, semuanya memunculkan risiko yang semakin kompleks. Eksistensi industri asuransi sejatinya berpijak pada fakta adanya beragam risiko yang harus dikelola secara bijak. Asuransi hadir sebagai instrumen agar individu dan entitas dapat mengelola atau mentransfer sebagian risikonya ke perusahaan asuransi. Oleh karena itu, industri asuransi merupakan bisnis kepercayaan yang keberadaannya sangat esensial, baik bagi keberlangsungan dan perlindungan risiko individu maupun entitas bisnis dimanapun. Demikian pula dengan asuransi syariah. Sebagai bagian dari industri asuransi, asuransi syariah membawa kemaslahatan besar bagi umat karena pengelolaan risikonya dibangun di atas prinsip kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Prinsip keadilan dan keberlanjutan serta distribusi risiko dan keuntungan yang relatif berimbang juga merupakan keunggulan kompetitif asuransi syariah yang mesti ditonjolkan. Harapannya, seiring dengan meningkatnya pemahaman akan prinsip-prinsip serta pentingnya proteksi asuransi, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan produk asuransi, utamanya asuransi syariah, juga semakin meningkat. Hadirin yang saya hormati, pemerintah terus berusaha memajukan ekonomi dan keuangan syariah sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini tentu turut membuka peluang bagi industri asuransi syariah untuk terus aktif dan berkontribusi terhadap ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, pemerintah bersama otoritas terus bersinergi meningkatkan dukungan bagi industri keuangan nasional yang salah satunya hadir melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan maupun berbagai peraturan otoritas sektor keuangan. Sinergi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan sangat perlu didorong, baik dalam implementasi regulasi maupun penguatan ekosistem seperti dukungan SDM, digitalisasi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, industri asuransi syariah agar ikut mengambil peran yang lebih besar dalam rantai ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Dengan demikian, dapat tercipta sinergi yang lebih besar dan berkelanjutan, termasuk untuk meningkatkan kesadaran dan inklusi masyarakat akan pentingnya asuransi. Ke depan tantangan industri asuransi akan semakin kompleks. Masyarakat maupun entitas terus membutuhkan mitra pengelola risiko yang dapat diandalkan dan dipercaya. Untuk itu, saya sampaikan beberapa arahan agar menjadi perhatian bersama, utamanya dalam memenuhi ekspektasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri ini. Pertama, pegang teguh dan jalankan prinsip tata kelola yang baik dalam dunia perasuransian.
pastikan tata kelola industri dan perusahaan asuransi tetap dalam koridor regulasi otoritas yang berlaku. Inovasi produk-produk baru asuransi perlu didorong, tetapi tetap dilaporkan dan berizin resmi dari otoritas. Aspek kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan nasabah juga merupakan prinsip-prinsip yang senantiasa harus dikedepankan. Kedua, pastikan aspek kehati-hatian tetap dijaga dalam pengelolaan risiko. Perekonomian global masih tidak menentu, sehingga diperlukan perhitungan dan kecermatan ekstra saat menentukan investasi pada aset. Hindari aset-aset berisiko tinggi, pastikan kesehatan keuangan perusahaan asuransi tetap terjaga. Lakukan pengelolaan keuangan perusahaan secara efisien dan saksama, namun tetap lincah dan adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Secara khusus, saya ingin tekankan agar industri asuransi menjamin dan melindungi data pribadi nasabah untuk mencegah penyalahgunaannya. Kejahatan cyber global telah memunculkan kerugian sangat besar bagi masyarakat dan negara. Data IMF tahun 2020 menunjukkan kerugian rata-rata tahunan akibat serangan cyber yang dialami sektor keuangan global mencapai lebih dari 1.400 triliun. Untuk itu saya minta otoritas sektor keuangan termasuk pelaku industri agar meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan perasuransian, khususnya perlindungan data pribadi nasabah. Ketiga, jaga penerapan prinsip syariah dalam seluruh produk dan layanan kepada masyarakat. Pelaku industri syariah agar terus mengusung nilai-nilai kebaikan syariah dalam menjalankan setiap aspek bisnisnya serta menjamin keamanan dan kenyamanan nasabah. Kita harapkan nantinya semakin banyak masyarakat memilih asuransi syariah bukan semata-mata untuk juga memenuhi tuntutan agama, melainkan karena meyakini keunggulan produk dan layanannya.